lihat adik ataupun masukkanlah bahwa jangan jadi bupati atau bupati saya hanya ini, tapi saya mengerti itu ya, bahwa sudah duduk di kursi empuk lalu lupa dengan janji-janji dan sebagainya. Ini yang kita inginkan ke depan, tidak boleh macam demikian. Saya pernah bilang di Riang Puro sampai setengah 3 pagi Bapak di sana. Mereka bilang, Bapak jangan duduk di kursi empuk lalu kami. Saya bilang malah justru bukan kursi empuk bagi kami. Bagi saya secara khusus, saya tidak menganggap itu kursi empuk, tapi kursi yang penuh dengan tantangan. Kenapa masyarakat kita sekarang ini dengan heterogenitas yang ada, dengan permasalahan beraneka ragam, ini kita harus pecahkan dengan baik. Sebab kalau kita ingin untuk maju tadi, memang tidak mudah. Harus banyak pemikiran yang harus kita lakukan. Maka saran adik baik untuk kami yang eksekutif maupun legislatif itu kita terima ya sebagai masukan. Lalu Bapak ini luar biasa juga Bapak Wakil. Sepanjang aturan-aturan itu masih bisa kita perbincangkan, kita bisa diskusikan. Kenapa tidak? Demi untuk kebaikan kita. Tinggal kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimana? Undang-Undang Dasar 1945 aja bisa diamandemen, bisa ditinjau kembali. Kenapa halnya berbentuk produk saja yang selevel kabupaten provinsi, kita kan bisa melakukan juga permintaan untuk ada pertimbangan di tingkat pusat. Bagaimana kalaupun itu menjadi kewenangan di tingkat kabupaten, dua lembaga ini kerjasama. Sepanjang dua lembaga ini tidak bisa bekerja sama, ini bisa saling merugikan. Kita tidak ingin yang macam demikian. Sehingga saya bilang ke tadi juga di sana, saya sudah jawab juga ya, bahwa sepanjang kita bisa duduk bersama, bahwa memang itu produk yang memang harus ada, misalnya berupa aspirasi ataupun pokil ataupun reses, di mana tidak memberikan beban yang besar kepada APBD kita, yang mungkin saja kita perbincangkan. Kayak Pak Jokowi tidak bisa enggak, maka setelah tahun di mana dia masuk, tapi karena tahun anggaran itu sudah berjalan kan, ya memang kita tidak bisa mengubah. Tapi tahun berikut dan sebagainya kita sudah bisa memasukkan program-program kita dan kita bisa atur bersama yang tadi rencana daerah kita yang untuk sekian tahun ke depan itu masih harus dibangun. Kita bisa mudah, kita sesuaikan dengan visi misi daripada calon bupati yang sudah terpilih dan dilantik dengan resmi. Jadi Bapak itu hanya semua tinggal kemauan kita yang baik ya, mudah-mudahan. Lalu bicara mengenai masalah kesehatan, saya setuju Bapak. Saya ingin nanti ke depan itu kita ini masih kekurangan dokter, kita ini masih kekurangan ahli-ahli tertentu. Contoh mesin cuci darah. Saya tahu Pak Melki Laklena bilang sama saya, Pak Lukman sudah ada, itu sudah ada bantuan dari pusat melalui sudah kita anggota dewan di sana yang bisa menggunakan aspirasi mereka dapat. Tetapi orang yang dilatih, tenaga ahlinya tidak ada. Maka mau tidak mau dirujuk ke rumah sakit Maumere untuk ini tadi cuci darah. Kan sedih. Maka kita akan melihat dengan baik mana-mana saja di daerah-daerah kita yang memang perlu ada. Macam kemarin di Riang Puro, mereka mengaspirasikan, Pak kami jauh dari baik Libang aja masih pusat. Selama ini dana DAU itu sudah peruntukannya jelas, belanja pegawai dan juga operasional pegawai. Sisanya baru belanja modal. Bapak Kepala Desa ada, Bapak BPD ada, dia itu sama dengan ADD untuk desa. Belanja wajib PKK punya, Dasar Wisma punya, ini bidan punya, ini sudah diatur semua belanja wajibnya. Sisanya baru belanja modal untuk kita semenisasi lorong dan pembuatan taluk. Maka kita cari bupati yang bisa mencari sumber dana lain, termasuk dana DAN dan dana perbantuan lain. Kalau kita memilih bupati dari kampung, tidak punya akses apa-apa, orang tua mari mobil embel ente melewu, tapi memaik bukan siapa-siapa. Ketika naik pesawat ke Kupang, orang di Kupang masih kenal, mungkin Flores Timur ada. Tetapi ketika keluar dari Kupang, begitu lewat Pulau Semau, engkau bukan siapa-siapa. Karena di sana itu kita berhadapan dengan 500 lebih bupati dan wali kota seluruh Indonesia.
Maka mau menjadi terkenal harus tampil beda dari sekian bupati dan wali kota yang ada. Saya yakin Pak Lukman dan Pak Sakarias punya jaringan itu. Periode kemarin yang Pak Lukman sampaikan, ketika penempatan person yang ada di semua dinas SKPD yang ada ditempatkan tidak sesuai dengan kemampuan. Ketika Pak Domi Demon ditempatkan sebagai kepala PU, saya ke kantor PU. Saya masuk ruangan, saya bilang, kakak kenapa ada di sini? Musrembang itu hanya kegiatan rutinitas yang tidak punya makna apa-apa. Karena rencana boleh rencana, eksekusinya tidak ada. Karena tidak ada dana. Tidak ada dana. Dan saya tahu persis, Pak Lukman saya baru ketemu, tapi seluruh biodata beliau saya lihat di Google. Banyak orang juga yang mengaku bahwa dia ini sarjana itu, sarjana ini, bahkan sarjananya melebihi nama dia. Iya. Tapi coba klik di PD Dikti, di Google, kita akan tahu dia itu siapa. Apakah dia sarjana S2, S3, S batu ada di situ? Tidak ada. Benar. Ya. Maka kesimpulan, tite omo entake mo nono mari mo nono. Mo bisa maam, mo mari bisa maam bisa lah kemarin maam bisa. Jadi jangan cari posisi untuk menempatkan diri pada posisi tertentu yang memarin ragere KKP raga lupa. Pak Sakarias Paun beda nama dengan Rovinus Grodola. Maka apa yang dibuat oleh Rovinus Grodola belum tentu bisa dibuat oleh Sakarias Paun. Pak Lukman, kami titipkan wilayah ini dan juga kami titipkan saudara kami Sakarias Paun agar Pak Sakarias Paun jangan seperti yang dulu. Yang baik, kekayaan kita di Flores Timur untuk peningkatan PD kita. Padahal banyak ruang, Pak, untuk kita bisa melakukan peningkatan PD. Salah satunya dari sektor komoditi tadi. Nah, sampai dengan detik ini Pak Rufin, pemerintah daerah dan DPR tidak memikirkan satu perda untuk bagaimana meningkatkan pendapatan PAD kita tadi. Nah, salah satunya dari komoditi, hasil komoditi belum diatur sama sekali. Nah, dari sektor laut, sektor ikan, hari ini juga tidak maksimal. Nah, memang ikan yang keluar dari pelabuhan PPI itu memang dicaplok pajak di situ, cuman kecil Pak. Nah, kecil. Hanya sekian persen masukan untuk dinas perikanan. Nah, bagaimana saya harapkan supaya Bapak Lukman dan Bapak Sakarias ke depannya bisa memikirkan akan hal ini. Kebetulan Pak Saka dari wilayah Adunara Barat, yang notabene juga kaya akan komoditi Pak di sini. Sehingga beliau mungkin bisa memikirkan kesuksesan petani juga harus diatur melalui situ. Kalau ada perda PD kita mengatur tentang komoditi, tentunya petani juga merasakan dampak dari perda itu sendiri. Karena kalau sudah diatur, tentu harga yang macam dibilang Pak ini tadi, kita punya orang di Surabaya untuk mengatur itu. Kalau kita punya perda, kita sudah bisa mengatur harga kita sendiri, Pak. Pengusaha di Surabaya dengar dari kita di sini, nah kita punya barang kok. Kita yang punya barang, kita tidak bisa tanya pembeli, lu mau beli berapa di sini? Tidak ada. Tapi perda itu kita atur dengan baik, maka kita pedagang yang tanya ke kita, lu jual kelapa berapa? Bukan kita balik tanya ke dia. Begitu. Jadi kedepannya saya minta supaya kalau memang Tuhan dan Laut Tanah merestui Bapak Doa memimpin Flores Timur ini, maka tolong pikirkan perda tentang komoditi. Supaya salah satu item untuk meningkatkan PAD kita. Sejumlah sektor-sektor yang mendapatkan perhatian kita, mulai dari pertanian, pariwisata, perkebunan. Jadi saya sudah singgung tadi, saya malah menceritakan bagaimana kita untuk supaya meningkatkan pariwisata sampai dengan memperpanjang misalnya Semana Santa tadi kan saya cerita supaya beberapa hari dia tinggalkan itu akan mendatangkan PAD, so mereka membayar lagi kembali penginapan, mendapatkan membayar lagi makanan, transportasi melalui BMD itu tadi yang saya sudah bilang. Itulah salah satu divisi di dalamnya itu pemasaran, sehingga mereka ini yang nanti akan mengatur ya hal-hal yang berkaitan dengan regulasi tadi, besarnya harga di Surabaya dengan di kita, sehingga sudah ada ketentuan yang kita atur, tidak bisa tengkulak masuk di dalamnya. Maka ini sangat penting. Belum lagi tadi komoditi, apalagi tadi Adi sudah jelaskan bahwa bagaimana sampai
komuniti kita bisa lepas keluar ke Momere tanpa ada pungutan. Saya seringkali lewat Konga, saya tanya dengan mereka, Pulau Konga itu kan ada itu Mutiara. Saya tanya berapa banyak mereka masuk tahun ke daerah kita. Saya dengarnya belasan juta rupiah. Hah? 50 juta. Itu 50 juta. Itu kita akan lihat lagi. Ada yang bilang 25, saya belum tahu. Tapi sedikit kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Ini kita harus buat aturan sehingga mereka harus bayar pajak. Kalau kita itu masyarakat di Lolaga aja mereka bilang kami nelayan itu susah masuk untuk keluar karena ada penjagaan di situ. Saya bilang wah ini kita harus melihat, tidak boleh ada negara di dalam negara. Artinya ada daerah khusus yang tidak boleh ini oleh yang lain. Ini kan sangat sulit. Maka itulah tadi kita sudah berbicara panjang lebar dan masukan dari adik-adik semua beragam dan itu sudah menjadi pemikiran kita. Sehingga tadi adik mengusulkan pariwisata yang sudah saya berbicara mulai tadi mengenai itu. Bagaimana supaya ke depan sektor-sektor yang belum tersentuh itulah yang akan kita gelut sambil ada juga yang belum tadi perda dan sebagainya kita angkat supaya bisa meningkatkan PAD kita. Ya, jadi nyambung kita sebenarnya semuanya hanya tinggal bagaimana ya implementasinya nanti pelaksanaannya nanti ke depannya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak Adam. Ini menambah lagi bagi kita bahwa ternyata ya perda itu tadi yang harusnya dipikirkan baik oleh eksekutif maupun legislatif ya. Sebab masalah calon-calon anggota dewan kan tahu ya, 3 pokok fungsi daripada boleh ada pertentangan. Semangat.